إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bari'ul Khalaiki Ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi tayyibin at-tahirin, wa ashabil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memperingati acara syahadah daripada putri terkasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Kita sebelumnya sudah memperingati dan membuat majelis-majelis dalam rangka memperingati syahadah beliau. Dalam majelis-majelis sebelumnya kita menyinggung, kita membahas tentang pertama, yaitu kedudukan Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha sebagai wanita Sayyidatul Nisa'il Alamin dan Sayyidatul Nisa'il Ahlil Jannah. Pertemuan lainnya juga sudah kita bahas tentang ibadah Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Di dalam riwayat diisyaratkan bahwasanya rumah Hazrat Fatimah itu ibarat cahaya yang mencahayai penghuni langit. Dan juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu sifat utama yang dimiliki oleh Hazrat Fatimah Az-Zahra, yaitu iffah dan haya. Jadi berbagai sisi dari kehidupan Hazrat Fatimah Az-Zahra adalah suatu ibrah, adalah suatu pelajaran, dan juga suatu jejak kehidupan yang kita semua menjadikan tauladan, baik kehidupannya sebagai seorang istri, seorang ibu, maupun kehidupannya sebagai seorang pejuang. Jadi dimensi kehidupan keluarga
dimensi kehidupan individu dan dimensi kehidupan sosial, bahkan dimensi kehidupan politik. Itu semua kita bisa merujuk kepada kehidupan Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Juga pada pertemuan sebelumnya kita mengisyaratkan tentang bahwa beliau adalah satu-satunya wanita yang dikaruniai Tuhan mempunyai 2 orang putra yang kedua-duanya adalah manusia sempurna. Kedua-duanya adalah imam. Kedua-duanya adalah ma'sum. Nah, kalau kita mengenal ada 14 manusia suci, maksudnya setelah para nabi sebelumnya, karena nabi sebelumnya juga itu adalah manusia suci. Seorang nabi ia dipilih oleh Tuhan dikarenakan kesuciannya, dikarenakan kesempurnaannya. Nah, pada era Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam itu kita ketahui ada 14 manusia suci. Di antara manusia suci ini hanya 1 perempuan, hanya Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Ya. Karena itu kita mestinya memperingati baik itu hari syahadat beliau maupun hari kelahiran beliau sedemikian besar, karena hanya 1 perempuan yang di antara 14 ma'sumin yang menjadi suri teladan kita. Jadi saya itu senantiasa memaknai ayat suci Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya di sini memang Rasul sebagai matennya, sebagai teksnya, dan juga sekaligus misdaknya. Tetapi bahwasanya ayat ini juga akan mempunyai misdak lain. Maksudnya misdak yakni wujudnya yang di luar, pribadi dan individu di luar, ya, yang tentunya memiliki kesempurnaan seperti Nabi atau mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa tercakupi daripada matan dan teks ayat ini, yakni misdak-misdaknya. Ya, seperti semua a'immah alaihimussalam, laqad kana lakum fi a'immah ma'sumin alaihimussalam uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan diantaranya itu laqad kana lakum fi Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yani ada suri teladan, ada contoh teladan pada diri Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha bagi orang yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan hari akhirat. Jadi Hazrat Fatimah menjadi salah satu dari 14 manusia suci. Ia adalah satu-satunya wanita di antara mereka. Pada malam hari ini ada 2 poin yang saya ingin sampaikan. Poin pertama sering sekali kita dengar dan berhubungan tentang nama dari Hazrat Fatimah Az-Zahra sendiri. Poin kedua berhubungan tentang akidah, atau kita bisa sebut sebagai usul mazhab. Jadi ulama kita sekarang
berpandangan ada disebut usul agama, usuluddin, dan ada disebut usul mazhab. Usuluddin yakni semua kaum muslimin mempunyai keyakinan tersebut dan menjadi dasar serta landasan sebagai seorang muslim, yaitu keyakinan terhadap tauhid, keyakinan terhadap kenabian, dan keyakinan terhadap hari akhirat, ya. Dan kemudian disebut usul mazhab, yakni yang membedakan di antara kaum muslimin, yaitu di dalam mazhab Syiah ada disebut dengan imamah, ya, keimamahan. Dan yang kedua yaitu keadilan ilahi. Ya, tapi kalau ulama klasik itu memandang 5 ini adalah sebagai usuluddin. Nah, saya ingin membacakan beberapa hadis tentang nama daripada Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Kita sering mendengar ini dibahas, tapi malam ini mungkin kita akan menyegarkan kembali apa yang sudah kita pernah dengar. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syakkallahu laki ya Fatimah isman min asma'ihi fawwal fatiru wa anti Fatimah." Allah telah memisahkan bagimu satu nama dari nama-namanya, yaitu Fatir, bahwa Al-Fatir, dan engkau adalah Fatimah. Fatir, ya, kita bisa jumpai ada nama surah Al-Fatir. Juga misalnya kita jumpai ayat Fatirus samawati wal ard. Fatir bisa bermakna Khalik, Bari, yakni menciptakan. Fatirus samawati wal ard yakni pencipta langit dan bumi. Nah, apa hubungannya dengan Hazrat Fatimah dengan Fatir? Ya, ini mempunyai tentunya pembahasan yang kalau kita mau tinjau lebih bersifat maknawiyah, irfani, yang kita tidak akan memasuki pembahasannya. Tapi yang jelas dari sabda Nabi ini bahwasanya Tuhan memberi nama Hazrat Fatimah dari satu nama dari nama-nama ilahi, itu sudah memberi pengetahuan kepada kita tentang ketinggian kedudukan dari Hazrat Fatimah salamullah alaiha, ya. Riwayat yang kedua yang ingin saya bacakan dari Imam Shadiq alaihissalam, beliau berkata, "Inna ansalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya di sini Al-Qur'an, fi lailatul qadr, di malam qadr. Lantas beliau menjelaskan al-laila Fatimah, malam, ya, itu adalah Fatimah. Wal qadar Allah, dan qadar adalah Allah. Faman arafa Fatimah, barang siapa yang mengenal Fatimah, haqqa ma'rifatiha, sebenar-benar ma'rifat, sebenar-benar pengetahuan, faqad adraka lailatul qadar, maka dia mengetahui, maka ia mendapati, maka ia merasakan Lailatul Qadar. Tidak apa-apa saya singgung sedikit terkait masalah irfan. Jadi di dalam irfan itu Laila gerak turun.
Laila itu artinya malam. Kalau nur laila cahaya malam. Malam gelap tapi ada cahaya, nur laila cahaya malam. Ya. Jadi laila malam di dalam tinjauan Urafa itu adalah pergerakan penciptaan yang disebut dengan busur turun, gerak busur turun, gerak nuzuli, gerak turun. Dari alam lahud ke alam jabarut, dari alam jabarut ke alam malakut, dari alam malakut turun sampai alam nasut. Malam itu adalah penciptaan. Fatimah dia tadi dinisbahkan dengan nama Tuhan Fatir, ya ini penciptaan. Dan dia juga di dalam penjelasan Imam Shadiq adalah Lailah. Dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, yakni ia adalah gerak turun, ia adalah malam, ia adalah penciptaan. Sementara siang di dalam perspektif ini yaitu gerak naik, gerak kembali, busur naik, qaus su'ud. Dari alam nasut ini, alam rendah ini naik ke alam malakut, naik ke alam jabarut, bahkan ada yang tembus ke alam lahut ma'rifatnya. Hasrat Fatimah adalah mazhar ibadah. Hasrat Fatimah adalah mazhar kehambaan. Makanya ada terdapat riwayat yang sangat bisa membuat kita kebingungan. Riwayatnya semacam hadits qudsi di mana Tuhan berkata, "Laulaka lama khalaqtul aflat." Sekiranya bukan engkau Muhammad, tidak aku ciptakan alam raya ini. Di sini sudah mulai kita bingung. Laula Ali lama khalaqtuka. Sekiranya bukan Ali, tidak aku ciptakan engkau. Dan menambah kebingungan kita lagi, yaitu laula Fatimah lama khalaqtukuma. Sekiranya bukan Fatimah, tidak aku menciptakan kalian berdua. Di sini terkadang orang bingung. Berarti hasrat Fatimah lebih tinggi dari Imam Ali dan Rasulullah? Enggak. Jadi maknanya yakni bahwasanya pergerakan naik menuju kesempurnaan. Karena Fatimah adalah mazhar daripada ibadah, maka tidak ada jalan kesempurnaan kecuali harus melewati hasrat Fatimah. Yakni harus ibadah. Tidak bisa kita itu mencapai insania kita naik dari derajat hewan ke binatangan kalau kita tidak ibadah. Harus ibadah. Makanya Tuhan pun mengatakan, falsafah penciptaanmu wahai jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada aku. Jadi hasrat Fatimah adalah mazhar ibadah, harus terlewati ibadah ini baru naik kepada mazharnya Ali, mazhar imam. Mazhar wali adalah Imam Ali. Harus kita dapati mazhar itu. Yakni ketika ibadah ini sudah diterima Tuhan dan mencapai puncaknya sebagai hamba, barulah bisa menjadi imam. Dan setelah imam, barulah kepada kenabian, barulah kepada kerasulan. Ya, ini salah satu tafsiran yang bisa menghilangkan kebingungan kita daripada hadis qudsi tadi. Nah, riwayat satu lagi saya akan bacakan, baru kita beralih pada persoalan yang bersifat ada hubungannya dengan identitas tasayyuh.
Di sini Nabi bersabda bahwasanya innama summiyat ibnati Fatimah li'anna Allah fatamaha wa fatama muhibbiha anin nar. Sesungguhnya putriku dinamakan Fatimah karena sesungguhnya Allah melepaskannya dan melepaskan penciptanya atau membebaskannya dan membebaskan pecintanya anin nar, dari api neraka. Jadi cukup kita menjadi pecinta hasrat Fatimah, ya, kita bisa mendapatkan syafaat darinya supaya terbebas dari api neraka. Tapi bukan dalam perspektif ada semacam pemahaman cukup mencintai tanpa misalnya merealisasikan apa yang mereka amalkan. Tidak seperti itu. Ya, kita harus mengikutinya, meneladaninya. Semua kesempurnaan yang ada pada dirinya. Ada seorang ulama kaum muslimin umum, ya, kaum muslimin umum yang bernama Alusi, ya. Ada kadang saya diberikan nama Allama Alusi, pemilik tafsir Al-Ma'ani, satu tafsir besar, tafsir Ruhul Ma'ani, ya. Dia mengutip suatu riwayat yang ada di dalam kitab-kitab rujukan hadis mereka, ya, bahwasanya Khudhu thuluthadinikum minal Humaira, anil Humaira. Ya. Jadi artinya ambillah sepertiga agamamu dari Humaira. Ya, kalian atau para jamaah sekalian tahu siapa itu yang disebut Humaira, lakab Humaira. Yani istri Nabi Aisyah. Jadi maksudnya riwayat ini kalau dimaknai secara teksnya, ambillah sepertiga agamamu dari Aisyah. Ya, memang di dalam kitab Ahlus Sunnah, kitab-kitab hadis itu banyak riwayat dari beliau. Ya, seperti itu. Tapi ulama ini juga, ya, mengatakan bahwasanya sekiranya putri Nabi Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha panjang usianya, karena di Ahlus Sunnah mungkin dia mengatakan panjang usianya. Kalau kita meskipun pendek usianya, ada yang mengatakan 18, 19, 20. Kalau kita mengatakan meskipun pendek usianya, kalau beliau ini mengatakan sekiranya Hazrat Fatimah panjang usianya, maka Nabi bersabda, "Khudhu kulla dinikum anil Fatimah, an Fatimah." Ya. Jadi artinya yaitu ambillah semua agamamu. Maksudnya apa yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keseluruhannya dari Fatimah. Ya. Jadi ini seorang ucapan, ya, sebuah ucapan dari seorang ulama besar dari Ahlus Sunnah. Nah, sudah kita singgung yang pertama tentang nama Hazrat Fatimah. Ya. Yang kedua yang saya ingin masuki pembahasannya sedikit bersifat ilmiah. Di kalangan ulama hadis, baik ahlu hadis Syiah maupun ahlu hadis Sunni, riwayat tentang man mata, jadi namanya riwayat man mata, itu adalah hadis yang sifatnya bisa disebutlah sebagai mutawatir, ya. Kalau riwayat itu kedudukannya mutawatir, artinya diyakini benar keluar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sedikit keraguannya.
Sama misalnya kalau di dalam ilmu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Atau misalnya di dalam filsafat sebuah argumen yang sudah sampai pada burhan, sebagai suatu burhan, yakni yakini dia sifatnya. Nah, kalau mutawatir demikian. Jadi riwayat Mamata ini adalah riwayat yang sifatnya banyak disebutkan dan dipandang suatu riwayat sepakat dari ulama-ulama baik dari Ahlus Sunnah maupun Syiah. Apa riwayatnya itu? Yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata walam ya'rif imama zamanihi faqad mata mitatan jahiliyah." Artinya, barang siapa yang mati dan tidak mengenal imam zamannya, maka sungguh mati kematian jahiliyah. Ya. Nah, kan karena dua kelompok ulama ini memandang hadis ini benar-benar, ya, maka tafsirannya yang berbeda. Kalau tafsirannya ulama Syiah mengatakan hadis ini berhubungan tentang mestinya ada imam dan mestinya umat berimam. Tapi kalau tafsiran kelompok yang lain mengatakan bahwasanya hadis ini berhubungan dengan hukumah, kepemerintahan. yakni mesti ada kepemerintahan, mesti ada hukumah. Jadi itu perbedaannya. Kalau imam dengan hukumah apa perbedaannya? Kalau imam ya istilahnya kepemimpinannya ini mestilah berasal dari nas namanya, yakni Tuhan yang menetapkannya atau Nabi yang menetapkannya. Tapi kalau berhubungan dengan hukumah ya istilahnya bisa saja rakyat yang pilih pemimpinnya. Di situ letak perbedaannya. Jadi riwayat ini dari segi kedudukan hadis itu jelas sekali ya, diriwayatkan di dalam kitab-kitab baik kitab muktabar daripada Syiah maupun kitab muktabar daripada Ahlus Sunnah. Dan kalau di kalangan Syiah Allah memajlisi mengatakan riwayat ini di sisi Syiah adalah mutawatir. Bahkan dia mengatakan juga di sisi Ahlus Sunnah mutawatir. Syekh Bahari mengatakan bahwa hadis ini adalah kesepakatan, yakni menjadi ittifaqun alaih, kesepakatan atasnya daripada Syiah dan Sunnah, yakni kedua-duanya menyepakati riwayat ini sebagai suatu riwayat benar-benar mempunyai keberadaan, yakni keluar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terdapat riwayat juga yang mirip-mirip riwayat ini sendiri, tapi kita tidak menyinggungnya atau kita singgung misalnya dari Imam Shadiq, dinukil bentuk bunyinya atau teksnya seperti ini. Man mata wa laysa lahu imam famitatuhu mitatun jahiliyah. Ya. Barang siapa yang mati dan tidak ada baginya imam, maka kematiannya kematian jahiliyah. Nah, kalau di kalangan atau dari kitab sebahagian dari Ahlus Sunnah sumbernya dinukil bentuknya yang lain, tapi yang satu tadi itu yang pertama saya bacakan keduanya memuat seperti itu teksnya. Maksudnya ini dalam bentuk teks lain. Ya, misalnya mereka menukil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamata bighairi imamin, mata mitatan jahiliyah." Ya, barang siapa yang mati tanpa imam,
tidak mempunyai imam, ya, mati kematiannya adalah jahiliyah. Jadi semua seperti itu gambarannya. Sekarang tentunya kita bertanya-tanya apa yang disebut atau apa makna dari kematian jahiliyah di sini, ya. Kita bisa merujuk dari penjelasan Imam Shadiq alaihissalam. Ibnu Abi Ya'fur menukil bahwasanya dari Imam Shadiq tentang perkataan Nabi Islam ini, seseorang, ya, jadi tentang riwayat ini menukil dari Imam Shadiq tentang ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa setiap orang yang mati dalam kondisi tidak punya imam, matinya adalah mati jahiliyah. Ya, apa maksudnya kematian dalam kondisi jahiliyah ini? Jadi Ibnu Abi Ya'fur ini bertanya, ya, apakah maksudnya kematiannya dalam kondisi kafir? Ya, seperti itu. Apakah kematiannya dalam kondisi kafir? Nah, Imam Shadiq alaihissalam menjawab, tidak, kematiannya dalam kondisi tersesat. Jadi kematiannya dalam kondisi tersesat, maksudnya itu kematian jahiliyah. Ya, seperti itu. Jadi kematiannya adalah dalam kondisi tersesat. Lantas Ibnu Abi Ya'fur lagi berkata, ya, apakah orang yang mati di zaman ini juga, kalau dia tidak mengenal pemimpinnya, adalah kematiannya kematian jahiliyah, ya. Jadi si Ibnu Abi Ya'fur ini ingin mempertegas. Jadi apakah orang yang mati di zaman sekarang ini juga, kalau dia mati tidak mengenal imamnya, mati dalam kondisi jahiliyah? Imam Shadiq menjawab, iya. Ya. Jadi sampai zaman kita sekarang ini, kalau kita tidak mengetahui dan mengenal imam zaman kita, sesuai riwayat ini adalah mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, tentu kita tidak akan panjang karena ada lagi nanti kita punya anak-anak, punya program. Ya, yang saya ingin kaitkan dengan kematian Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha malam ini yang kita peringati, ya, yaitu di dalam penukilan sejarah, di dalam penulisan kitab-kitab sejarah itu ditegaskan, dituliskan bahwa Hazrat Fatimah salamullah alaiha tidak berbaiat kepada khalifah pertama. Tidak berbaiat kepada khalifah pertama. Artinya tidak menerima kepemimpinannya. Sekarang, mari kita buka pintu kalbu kita, pintu akal kita. Siapa yang benar? Hazrat Fatimah kah atau khalifah pertama? Khalifah pertama mengambil kepemimpinan karena merasa dia dipilih oleh, ya, jamaah yang berkumpul di Sakifah. Tapi Hazrat Fatimah di dalam sejarah disebutkan menolak dan tidak pernah menerima kepemimpinan khalifah pertama sampai beliau syahadat. Sekarang, apakah kita mau mengatakan Hazrat Fatimah mati tanpa imam? Sekarang kita lihat riwayat yang tadi kita singgung, bahwa siapa yang mati, kata Imam Ja'far Shadiq, tapi tidak punya imam, tidak mengenal imamnya, tidak mengakui imamnya, maka ia mati dalam kondisi tersesat. Tidak mungkin, sangatlah mustahil
perempuan yang paling tinggi kedudukannya dari semua wanita alam semesta dan penduduk surga. Perempuan yang memenuhi banyak ayat-ayat suci Al-Quran tentang keutamaannya yang ada di dalam surah Al-Ahzab tentang ayat tathir, yang ada di dalam surah Al-Imran tentang ayat mubahalah, yang ada di dalam surah Al-Insan tentang orang yang berbuat ihsan, dan tentang surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar serta surah Al-Kautsar dan ayat-ayat yang lainnya yang mempunyai relasi dengan perempuan agung ini. Bisa kita katakan dia mati tanpa imam? Tidak mungkin, mustahil. Dan disinilah identitas Syiah, bahwasanya pemimpin yang harus menjadi pemimpin setelah Nabi wafat adalah Ali alaihissalam. Bahwasanya Fatimah ketika itu imamnya, dan seluruh keyakinannya terhadap Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Jadi dia adalah perempuan yang dikarenakan pembelaannya terhadap imamnya syahid, meneguk kematian yang paling indah, yaitu syahadah. Inilah identitas kita, bahwasanya salah seorang yang telah meletakkan, membangun, mengokohkan pondasi daripada keyakinan Syiah adalah Hazrat Fatimah Zahra salamullah alaiha. Olehnya itu sangat kita sayangkan kalau kita ini lengah di hari-hari kesyahadahannya, di hari-hari kelahirannya kita mengurusi dunia kita, tidak punya perhatian terhadap wanita yang agung ini. Sangat disayangkan. Dunia ini adalah kalil, dunia ini adalah sedikit, dunia ini tidak ada artinya dibandingkan akhirat kita. Kalau mau akhirat kita, mari kita senantiasa mengenang mereka ini, memakrifati mereka. Ya, makrifat sangat penting sekali. Di sini kita punya doa yang diajarkan oleh Imam Shadiq alaihissalam tentang makrifat terhadap imam. Ya, yang sering mungkin kita baca, yaitu Allahumma arifni nafsak, fa innaka illam tu'arrifni nafsak lam a'rif nabiyyak. Ya Allah, perkenalkanlah aku dirimu, maka sesungguhnya engkau jika tidak memperkenalkan padaku dirimu, aku tidak mengenal nabimu. Allahumma arifni rasulak, fa innaka illam tu'arrifni rasulak lam a'rif hujjatak. Wahai Tuhanku, perkenalkan padaku rasulmu, maka sesungguhnya engkau jika tidak memperkenalkan aku rasulmu, aku tidak mengenal hujahmu. Tidak akan mengenal imam kalau tidak mengenal nabi. Jadi manusia yang tidak mempunyai imam dan malah menjauhkan imam dari kedudukannya, itu tidak mengenal rasul. Mereka itu menganggap rasul seolah manusia biasa saja. Karena ayat misalnya qul innani ana basyarum mithlukum, dia tidak lagi melihat yuha ilayya, bahwasanya nabi manusia mendapat wahyu ilahi. Tidak bisa itu orang mendapatkan wahyu ilahi kalau tidak sampai pada Tuhan. Dia sampai kepada Tuhan baru bisa dapat wahyu ilahi. Makam sangat tinggi. Ya. Terakhir dalam doa ini, Allahumma arifni hujjatak, fa innaka illam tu'arrifni hujjatak dalaltu an dini. Ya Allah, perkenalkanlah daku hujahmu,
Maka sesungguhnya engkau jika tidak memperkenalkan pada aku hujahmu, dalaltu an dini. Ini ada hubungannya tadi riwayat Imam Mata. Dalaltu an dini. Aku tersesat dari agamaku. Sebagaimana Imam Ja'far Shadiq, mereka mati dalam kondisi kesesatan. Dalla, sama-sama dia punya akar kata. Yakni aku tersesat dari agamaku kalau aku tidak mengenal imamku, tidak mengenal hujjah, ya, seperti ini. Oleh karena itu, Hazrat Fatimah adalah salah satu momen ketika kita memperingati, kita semakin mengenal kita punya imam. Kita mengenal hak Amirul Mukminin sebagai imam pertama. Kita mengenal imam-imam suci yang lainnya. Hingga sekarang ini, putra terakhirnya sebagai imam, yakni Hujjatullah Al-Imam Zaman, Hazrat Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Ya. Nah, sebelum kita tutup, ada sedikit amalia yang saya ingin sampaikan. Meskipun saya mungkin bukan pengamalnya yang sangat intens, tapi ini suatu amalia dari Ayatollah Bahjat, almarhum Ayatollah Bahjat rahmatullah alaih, ridwanullah ta'ala alaih. Dan ini ada hubungannya dengan Hazrat Fatimah yang kita bahas malam ini, di mana beliau menasihatkan, beliau menganjurkan, beliau memberikan semacam dastur amalia kepada kita secara umum semua pecinta Ahlul Bait alaihimussalam, bahwasanya hendaklah setiap hari ya membaca surah Yasin dan hadiahkan pahalanya kepada Hazrat Fatimah Zahra. Jadi pertama surah Yasin dibaca setiap hari, dihadiahkan kepada Hazrat Fatimah pahalanya. Yang kedua, baca doa Al-Ahad. Doa Al-Ahad namanya. Nah, doa Al-Ahad ini pahalanya hadiahkan kepada Bunda Imam Zaman, Hasrat Darjis. Dan yang ketiga, baca surah Al-Waqiah, hadiahkan kepada Amirul Mukminin alaihissalam. Ya, memang mungkin berat awal-awal, tapi kalau sering dilakukan insya Allah. Dan misalnya kalau sudah ada yang baca setiap hari 1 juz, membaca 2 surah ini juga Yasin dan Idza Waqatil Waqiah, ini bisa menjadi penggenap 1 juznya. Jadi kita itu jangan berpikir nanti kita baca itu secara berurut itu Al-Quran, juz pertama, juz 2 itu dihitung 1 juz. Tidak. Baca saja 100 kali Qul Huwallahu Ahad, kalau cukup 1 juz, itu juga namanya baca Quran 1 juz 1 hari. Ya. Baca surah Inna Anzalnahu misalnya 10 kali, 20 kali, ya dihitung juga itu berapa banyaknya untuk menggenapkan 1 juz. Kalau kita ini pembaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Kalau kita ini pembaca ayat suci Al-Quran 51 atau 50 1 hari, 51 hari, ini juga bisa dihitung ayat-ayat 50 yang kita baca dalam 1 hari. Jadi jangan persulit mesti itu ayat-ayat panjang, misalnya di surah di juz 1, juz 2, juz 3, enggak begitu. Ya. Jadi 50 ayat itu artinya biar surah-surah pendek kita baca, kalau cukup 50 ayat, ya itu 50 ayat setiap hari kita baca atau 1 juz. Ya. Nah, saya sudah bicara lebih 40 menit. Saya ingin akhiri kita punya pembahasan ini dengan menukil surat wasiatnya Hazrat Fatimah kepada Amirul Mukminin Ali alaihissalam ketika sudah dekat meninggalkan alam fana ini.
beliau berwasiat kepada suaminya yang beliau akui tidak pernah berbohong kepadanya, tidak pernah berkata yang menyakiti suaminya, tidak pernah berkata sesuatu yang sifatnya keluar daripada sifat-sifat kesempurnaan manusia. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma ausat bihi Fatimah bintu Muhammad. Ausat wahiyya tashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annal jannata haq wa an-nara haq wa anna sa'ah atiyah la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Ya Ali, yang semua itu yang pertama saya tidak akan terjemahkan. Yang ini yang saya ingin terjemahkan. Ya Ali, ana Fatimah bintu Muhammad. Wahai Ali, saya adalah Fatimah putri Muhammad. Zawwajani Allah zawwajanillahu minka liakuna laka fid dunya wal akhirah. Allah menikahkanku denganmu supaya aku bagimu di dunia dan akhirat. Ya, jadi seperti itu. Supaya aku ya bagimu di dunia dan akhirat. Jadi bagusnya pernikahan kita itu kalau kita pernikahan dunia dan akhirat. Ya. Makanya bangun keluarga yang harmonis, yang sakinah, yang mawaddah, supaya dunia akhirat. Ada ayat suci Al-Qur'an yang pernah saya baca tapi saya lupa. Ayatnya mengatakan, masuklah kamu dengan istrimu di surga. Masya Allah, masuklah kamu dan istrimu di surga. Jadi orang beriman, orang baik, orang yang nanti menjadi penghuni surga itu bisa ketemu lagi istrinya di surga. Ya. Jadi saling berkasih-kasihan, membangun rumah tangga di kehidupan rumah tangga itu akan membuahkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, kemudian fa'anta aula li min gairik, maka engkau lebih utama terhadapku dari selainmu. Maksudnya tidak ada yang lain lebih utama selainmu wahai Ali terhadap diriku. Ya. Nah, di sini terkait masalah wafatnya beliau. Beliau pun berkata, "Fahanidni, hanuti aku." Jadi kalau sudah meninggal orang dihanuti. Diberi kapur baru situ beberapa tempat sujudnya. Ya, fahanidni, hanuti aku. Wakafini. Ya, wakafinni bukan wakafini. Wakafinni dan kafani aku. Wagasilni dan mandikan aku billaili di malam hari. Nah, ini yang menjadi misterius. Kenapa wasiatnya mandikan aku di malam hari? Pegerangan. Ya, wasalli alayya dan salatlah atasku. Wadfinni billaili, ini lebih misterius lagi. Wadfinni billaili, dan kuburkan aku pada malam hari. Wala tu'lim ahadan, dan jangan kau umumkan pada seorang pun, jangan kau beritahukan kepada seorang pun. Ini lebih misterius lagi. Wa astaudiukallah, aku menyerahkanmu pada Allah. Ya, wakra ala wuldiya assalam ila yaumil qiyamah, bacalah atas anak keturunanku salam hingga hari kiamat. Ini juga sebagian mengatakan ini semacam nobatnya Hazrat Fatimah, nubuahnya Hazrat Fatimah, yakni tinjauannya ke depan bahwa beliau akan dikaruniai keturunan yang banyak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul memperingati kesyahadahan putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua insan ini kalau kita baca riwayat, baca sejarah, maka hubungannya sebagai ayah dan anak sedemikian dekatnya, sedemikian kasih sayang di antara mereka berdua.
Hazrat Fatimah juga sedemikian kasih sayangnya, sehingga misalnya sepotong roti saja jika ada di rumah diberikan, dibagi-bagi kepada keluarganya, dia juga simpankan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diriwayatkan bahwasanya suatu hari Rasulullah datang di rumah Hazrat Fatimah Salamullah alaiha, dan dia menjumpai putrinya, satu tangannya memutar gilingan gandum untuk menghaluskan, dan satu tangannya menggendong anaknya. Jadi ibu-ibu modern jangan istilahnya terlalu canggih hidupnya, serba tidak mau lagi pegang ini, tak mau menggendong anak. Ya, kalau meneladani Hazrat Fatimah demikian. Kemudian Nabi berkata, wahai putriku, kenapa tidak dibantu dengan Asma, dengan Fiddah? Hazrat Fatimah bilang, ayahku, bahwasanya kita di rumah ini punya giliran masing-masing, ya, dalam pekerjaan rumah. Jadi punya giliran. Nah, giliranku hari ini, ya saya tidak boleh misalnya memberi kerja lagi yang lain. Giliranku hari ini. Lantas Nabi pun melihat tangan putrinya, apalagi namanya itu kalau kita punya tangan kadang itu terus tertekan ada muncul air. Ya, seperti itulah. Melihat itu Nabi sedih dan menangis. Melihat tangan putrinya seperti itu, menangis. Dan dia perlahan mencium tangan putrinya. Wahai Rasulullah, hanya engkau melihat sedemikian tangan putrimu, kamu sedih sampai menangis. Kamu tidak melihat pintu rumahnya dibakar api. Kamu tidak melihat pintu rumahnya didobrak. Kamu tidak melihat pipinya biru ditampar. Kamu tidak melihat dipukul dengan ujung pedang. Kamu tidak menyaksikan anak yang dikandungnya gugur karena kezaliman dari sebagian umatmu, wahai Rasulullah. Karena kezaliman sebagian dari umatmu kepada ahlul baitmu. Assalamu alaiki ya Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alaiki ya qurrata aini Rasul. Assalamu alaiki ya Sayyidah Nisa'il Alamin. Sekianlah yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علي وحسين وحسن